Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang front end developer. Insya Allah kali ini kita akan belajar JavaScript ya, tentang string. Nah, string ini ada dua macam ya di dalam JavaScript. Yang pertama ada string sebagai primitive data types ya. Nah, untuk menuliskan string kita cukup membungkus stringnya menggunakan tanda petik 2 seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan data type string ya. Nah, kemudian ya berikutnya ada juga string object-nya. Sebenarnya untuk segi penulisan sama aja ya, dia dibungkus tanda petik 2 seperti ini. Tapi dengan adanya string object, kita jadi bisa menggunakan properties dan method. Nah, bila teman-teman ingin mengetahui properties dan method apa aja yang ada pada string object ya, teman-teman bisa mengunjungi halaman ini ya. Ini di developer.mozilla.org. Di sini ada banyak properties dan metode yang ada pada string object yang bisa kita gunakan ya. Di sini misalkan ada method concat, di sini ada method includes ya, ada banyak lagi. Pada latihan kali ini kita tidak akan mencoba semua metode yang ada pada string object ini ya. Kita hanya mencoba beberapa saja. Untuk itu langsung saja kita masuk ke sesi praktek. Oke, di sini kita akan coba metode start with ya. Nah, fungsi dari metode start with ini adalah untuk memeriksa apakah string itu diawali dengan karakter yang sudah kita tentukan. Oke, kita coba ya. Pertama kita akan buat variabel. Misalkan di sini kita beri nama variabelnya nama hewan. Kemudian kita isi dengan string seperti ini, yaitu berisi kambing etawa ya. Kemudian kita akan panggil metode start with-nya. Caranya kita buat variabel dulu ya. Misalkan di sini kita beri nama variabelnya mulai. Kemudian kita panggil variabel nama hewannya yang berisi string kambing etawa ini ya. Di sini. Kemudian kita akses metode start with-nya menggunakan dot notation. Caranya kita menuliskan titik di sini. Kemudian kita panggil metode start with-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menggunakan metode start with ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, metode start with ini akan mengembalikan nilai true ya apabila benar dan akan mengembalikan nilai false apabila salah ya. Nah, kemudian ini merupakan format dari parameter yang bisa kita gunakan untuk menggunakan metode start with. Di sini pertama ada karakter ya. Kemudian ada posisi awal. Nah, karakter ini berisi karakter yang akan kita lakukan pemeriksaan ya. Kemudian karakter ini bersifat case sensitif ya. Jadi kalau kita ingin mencari huruf B itu harus sesuai hurufnya gitu ya. Jadi huruf B besar dan huruf B kecil itu sangat berbeda ya. Jadi kita harus benar-benar memasukkan huruf yang sesuai. Misalkan di sini kita tuliskan B seperti ini. Nah, ini karena B-nya kecil ya, kita tuliskan B-nya kecil di sini. Oke, kemudian posisi awal ini merupakan berupa indeks ya. Jadi misalkan di sini kita masukkan posisi awalnya yaitu 0. Nah, maka metode start with akan melakukan pencarian mulai dari sini ya. Nah, kenapa ini dari sini? Karena metode start with menggunakan zero base ya. Jadi di sini K ini kita hitungnya 0, A ini kita hitungnya 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya, kita bisa cetak di konsol ya. Caranya kita panggil console log. Kemudian kita masukkan variabel mulai di sini. Nah, maka di konsol akan dicetak false ya. Nah, kenapa false? Karena memang
huruf pertama atau karakter pertama dari string kambing etawa ini bukan B ya, tapi K. Nah, coba kita ganti indeksnya ya. Misalkan di sini kita ganti indeksnya menjadi 3. Nah, sekarang kita method start with bukan melakukan awalnya itu melakukan pencarian awalnya bukan dari K lagi, tapi dari indeks ketiga. Kalau kita hitung, indeks 3 itu masuknya di sini. 0, 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Nah, dengan begini, maka method start with akan mengecek apakah awal karakternya adalah B. Nah, kalau misalkan di sini kalau kita lihat di sini B ya, maka di konsol akan dicetak true. Kalau kita lihat di konsol sekarang, nah maka akan dicetak true ya, karena memang karakter awal dari indeks ketiga itu B. Nah, seperti itu ya cara menggunakan start with. Kemudian kita masuk ke metode yang berikutnya, yaitu includes ya. Nah, metode include ini memeriksa apakah sebuah string ya berisi karakter yang sudah kita tentukan. Oke, kita coba ya. Di sini kita sama membuat string isinya kambing etawa ya. Kemudian di sini kita buat variabel misalkan karakter B, kemudian kita masukkan nama hewan ini ya yang berisi string kambing etawa. Kemudian kita panggil atau akses method include-nya menggunakan dot notation. Nah, caranya seperti ini. Kita tuliskan titik, kemudian includes. Nah, sama kita juga harus memperhatikan beberapa hal di sini ya. Nah, sama dia juga akan mengembalikan nilai true dan false ya. True bila hasilnya benar, false bisa bila hasilnya salah ya. Nah, kemudian ini merupakan format dari parameter dari methods includes. Ada karakter dan posisi awal. Karakternya dia sama ya, case sensitive. Jadi kita harus memastikan hurufnya benar-benar sama. Nah, kemudian kita di sini akan coba cari karakter B ya. Kemudian kita akan masukkan posisi awalnya. Posisi awal ini defaultnya 0 ya. Jadi kita masukkan di sini 0 dulu deh. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita untuk melihat hasilnya kita tinggal panggil console log ya. Kemudian di sini kita masukkan karakter B. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di konsol sekarang, nah maka akan dicetak nilai true ya. Karena memang di string ini huruf atau karakter B ada ya, makanya dicetak true. Kemudian gimana kalau kita rubah indeksnya ya? Kita rubah indeksnya menjadi 4. Jadi kita mulai pemeriksaannya bukan dari 0 di sini tapi dari 4. Kalau kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dari sini ya. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang, nah maka akan dicetak false ya. Nah, kenapa false? Karena method includes itu mencetaknya dari sini, sedangkan dari sini sampai sini itu tidak ada karakter B ya. Makanya method includes mengembalikan nilai false. Nah, seperti itu ya cara kerjanya dari method includes. Kemudian kita akan coba belajar metode berikutnya ya, yaitu last index of. Nah, metode ini akan mengembalikan indeks ya dari karakter yang sudah kita tentukan. Oke, kita coba lagi ya. Misalkan di sini kita akan buat string yang sama ya, yaitu kambing etawa. Kemudian kita akan panggil metode last index-nya di dalam karakter B ini. Kita akan panggil nama variabel ini ya, nama hewan yang berisi string ini, kambing etawa. Kemudian kita akan panggil metode last index of-nya menggunakan dot notation. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Ya. Nah, metode last index of ini akan memeriksa string dari akhir ke awal ya. Jadi bukan dari sini awalnya, tapi dari sini ya. Dari akhir ke awal. Nah, kemudian metode last index of akan mengembalikan nilai indeksnya ya. Kalau memang
karakter atau huruf yang kita masukkan ada gitu ya. Nah, kemudian metode last index of akan mengembalikan -1 jika karakternya tidak ditemukan di dalam string ini. Nah, ini merupakan format parameter yang ada pada metode last index of. Ada karakter dan posisi awal. Untuk karakternya sama, dia can sensitive ya. Jadi harus sama. Di sini kita misalkan masukkan B lagi di sini. Untuk posisi awalnya kita masukkan di sini 0. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat hasilnya, kita bisa cetak di konsol ya dengan cara memanggil console log. Kemudian di sini kita masukkan nama variabel karakter B ya. Kemudian kalau kita lihat di konsol sekarang, nah hasilnya -1 ya. Kenapa -1? Ini karena dia memulainya dari sini ya. Sedangkan metode last index of memulai perhitungannya dari akhir ke awal. Jadi sama aja ini tidak dihitung ya sama dia. Dia ngecek dari sini ke sini. Di sini nggak ada karakter lagi ya. Jadi itu kenapa dia mengembalikan nilai -1 ya. Nah, sekarang gimana kalau kita ganti indeksnya ya? Misalkan di sini kita ganti indeksnya menjadi 3 ya. Jadi metode last index of-nya akan memulai pemeriksaan dari sini ya, dari indeks ketiga. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang, nah maka akan dicetak indeksnya ya, indeks posisinya ya. Ini menandakan bahwa metode index of berhasil menemukan karakter B yang kita masukkan ya. Sekarang kita coba ganti ya. Kita akan ubah indeksnya ya. Indeks mulainya. Yang tadinya 0 kita misalkan ganti menjadi 3. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang, nah maka akan dicetak nilai indeksnya ya, yaitu indeksnya ke 3. Nah, karena dia menghitungnya dari akhir ke awal, nah pas di akhir dia ketemu nih karakter B. Nah, maka karakter B ini akan dicetak indeksnya ya atau posisinya di dalam konsol. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan belajar metode berikutnya yaitu to uppercase. Nah, ini sebenarnya simple ya. Metode ini akan mengkonversi string menjadi huruf besar. Oke, kita coba ya. Kita buat string yang sama ya, kambing etawa. Kemudian kita akan buat variabelnya, misalkan di sini kita beri nama huruf besar. Kemudian di sini kita tinggal panggil metode to uppercase-nya. Tapi sebelumnya kita panggil dulu ini variabelnya ya. Kemudian kita panggil metode to uppercase-nya menggunakan dot notation. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, kita tidak perlu memasukkan parameter apapun di sini ya. Cukup seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya kita tinggal cetak variabel huruf besar ke dalam konsol log. Kita cukup memanggil konsol log seperti ini variabelnya, yaitu huruf besar. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang, nah sudah dicetak ya string kambing etawa menggunakan huruf besar semua seperti ini. Alhamdulillah kita sudah belajar nih tentang beberapa metode yang ada pada string object di dalam JavaScript. Alhamdulillah. Untuk codingannya sudah saya upload di GitHub ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya silahkan mengunjungi halaman ini. Oke, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Senang sekali rasanya bisa belajar bareng ya bersama teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sudah mengalami kesulitan ya, selalu sabar dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Selalu yakin bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Harus selalu ingat ya bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Jadi jangan menyerah, tetap semangat teman-teman. Dan jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.